Oh iya benernya Medan. Bengkulu. Oh iya betul. Kita udah mulai lagi loh. Kasihkan ngobrol selama jeda. Nggak sadar ini. Ini lagi bicara soal kampung masing-masing. Medan, Sumatera Selatan, Palembang, Bengkulu. Mas Imam mana mas? Jawa. Prof, Jawa nonton aja. Betawi. Indonesia banget kita ya. Prof, yang belum dikasih kesempatan bicara adalah Prof Cipta. Saya pengen nanya dulu. Pertanyaannya apa? Ya, ini dulu Prof. Saya pengen tahu. Dari pidato 1, 2, 3 paling bagus yang mana? Diurut. 1, 2, 3 atau 3, 2, 1 atau 2, 3, 1? Kan bidangnya beda. Iya. Ya, yang 3 kan khusus ekonomi. Oke. Ya, gitu. Saya kira. Tapi ketepatan sasaran teks dan konteksnya dengan target audiensnya. Kalau nggak salah dulu kan muncul ya teman kita kan Sukardi Rinakit. Yeah. Kalau nggak salah dia dikatakan speech writer. Kalau betul ini yang nyusun adalah Pak Sukardi dan Teten Mas Duki, kita perlu jewer. Perlu jewer. Mudah-mudahan Sukardi Rinakit mudah-mudahan nonton ini. Mudah-mudahan. Ya, terutama mengenai media misalnya. Nggak bisa begitu dong. Jangan dipukul rata. Media itu jasanya banyak. Pak Jokowi lupa yang dudukan beliau ke kursi RI itu sebagian besar jasa media, terutama media sosial. Jadi nggak bisa dipukul rata. Bahwa ada perilaku sejumlah media yang jelek, saya setuju. Ya, ada yang kebablasan, terutama media sosial. Ini gimana Sukardi Rinakit? Dia kan orang media juga gitu. Mesti ditambahkan ada sejumlah media atau beberapa media. Jangan bilang media. Kalau media itu overall pukul rata semua. Itu asumsi Prof yang bikin Pak Sukardi. Kalau yang bikin yang lain? Saya kan mengatakan apa dia tuh bukan gitu ya. Kalau dia kita jewer, kita perlu jewer. Kalau bukan dia, bukan dijewer, mungkin digaplok juga gitu loh. Ya. Itu sudah ngaco bikin pidatonya gitu loh. Nah, ya itu yang soal kesantunan, kebebasan berpendapat. Terus yang satu apa, lagi, saya lupa pidato pertama, kedua gitu ya. Isinya kontennya menurut saya sebagai besar normatif. Saya kepengen presiden itu mengakuilah selama 10 bulan ini memang masih kurang baik kinerjanya bla 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 macam. Akui, pemimpin itu mesti mengakui gitu ya. Tapi sebentar Prof, ada bagian-bagian yang mengakui kok. Misalnya soal harga pangan, presiden mengakui. Soal pemberantasan hukum, presiden juga mengakui bahwa masih bekerja memperbaikinya. Iya, tapi nggak tuntas. Mesti kan dijelaskan why, kenapa. Ini kan kacau. Sampai sekarang kan masih kacau nih law enforcement gitu kan ya. Misalnya antara persetujuan KPK dengan siapa? Dengan Polri. Antara Polri dengan KY gitu. Mesti dibuka enggak apa-apa gitu loh. Asal bukannya nggak telanjang begitu kan, ya itu kurang. Kalau bidang ekonomi ini saya lihat presiden bukan membangun optimisme. Presiden mengajak kita semua untuk bersikap optimis. Optimis bagaimana misalnya? Rupiah dipatok 13.400. Ya saya pesimis. Nggak bisa. Orang sekarang sudah hampir menyebut 13.800 kok. Nggak. Rupiah sebentar lagi nembus 14.000. Terus mengajak optimis apa? Pertumbuhan 5,5%. Waduh, ini berat sekali. Sekarang 4,7 misalnya. Itu bisa, semua juga bisa. Dituntut kerja keras dari semua pihak. Inflasi 4,7%. Ini juga berat. Jangan lupa Tina, saya ini komunikasi, saya juga pinter ekonomi. Saya dosen makroekonomi. Ini Tantowi nggak tahu juga gitu loh. Saya dosen makroekonomi di Komisi 1. Di Institut Bisnis Indonesia Pak gitu ya. Tanya Quick Yanggi gitu loh. Gitu ya. Nah, jadi dari sisi itu mengajak kita optimis. Ya. Tetapi ini ancamannya luar biasa, faktor eksternal. Ini waduh. Ya bisa kerja keras gitu ya. Saya kepengen Indonesia itu mengenjot ekspor, meningkatkan daya saing produk ekspor. Ini yang lupa, nggak ada strategi ekspor. Mana gobel-gobel itu? Sejak awal saya katakan gobel ini pasti dicopot deh. Kalau diganti sekarang. Nanti kita bahas sekalian. Gitu, saya ke Bang Rio. Bang Rio ini lagi-lagi soal media gitu ya. Tadi kan dibilang sama Prof juga nggak pas. Jangan pukul rata. Jangan ya nggak pas karena presiden bilang seperti memukul rata. Ada apa ya, semacam bukan sih, partai-partai pendukung pemerintah mengadres beberapa isu ke presiden, mengingatkan, itu ada nggak sih? Ya, saya pikir nanti kalau soal itu mungkin Mas Arief yang lebih paham ya. Tapi satu hal menurut saya tadi yang disampaikan oleh presiden, ini kan bagian yang jangan kita potong.
Jadi bagian soal kesantunan, ada soal budaya dan sebagainya, maka di situ nyaut soal kritik dan otokritik terhadap pers dan sebagainya. Jadi bukan dia berdiri sendiri bahwa pers itu misalnya sudah kebablasan mengejar rating dan sebagainya. Ada prakondisi yang dijelaskan oleh presiden sebelumnya. Menurut saya presiden menyampaikan di depan sidang tahunan MPR itu sebagai sebuah persoalan yang mungkin menjadi peringatan bagi kita semua. Ini bukan soal main-main, tapi soal yang perlu dijawab juga oleh media. Kalau misalnya media mengatakan bahwa itu tidak terjadi sebenarnya di kami, saya pikir bagus juga, karena itu artinya ada kritik, ada autokritik. Jadi kita. Tapi gini Bang, saya tuh membayangkan kalau masih Presiden SBY begitu, Presiden SBY yang bilang gitu, pasti Nasdem akan menyerang Presiden SBY. Andai kan presidennya masih SBY nih, dan Pak SBY bilang media tidak fair, saya yakin Nasdem akan bilang presiden berlebihan. Ya mungkin juga, tapi karena pada waktu itu Nasdemnya belum menjadi partai yang ada di parlemen, ya, jadi begini maksud saya, jadi maksudnya bukan pada posisi itu. Artinya apa yang disampaikan oleh Jokowi hari ini oleh presiden kita itu juga boleh dibantah oleh partai pemerintah sendiri ataupun yang bukan partai pemerintah. Artinya bukan karena partai pemerintah maka kita harus mengatakan bahwa itu tidak benar, ya. Atau kalau saya di partai non pemerintah maka atas mengatakan itu tidak benar, bukan itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Saya membayangkan tuh nggak enaknya politisi itu diantaranya ya. Kemarin apa, sekarang apa, untuk hal yang sama harus ngomong beda, itu saya susah bayanginnya. Sesaat lagi.